Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Melania Nanda dari kelas 5A2 mata kuliah Sejarah Indonesia NPM 2019-1061. Saya akan memaparkan materi tentang Orde Baru yang diawali dengan latar belakang. Orde Baru merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Soekarno dengan masa Soeharto sebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965. Orde Baru lahir sebagai upaya untuk mengkoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, dan menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan bangsa. Pada masa Orde Baru, pemerintahan dipegang oleh Soeharto yang menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1944 secara murni dan konsekuen. Orde Baru didirikan untuk mengkoreksi total pemerintahan Soekarno. Pada masa Orde Baru berlaku asas tunggal, yaitu hanya ideologi Pancasila yang boleh berkembang, sedangkan ideologi lain tidak boleh berkembang karena dikhawatirkan mengganggu stabilitas negara seperti pada pemerintahan sebelumnya. Soeharto merupakan orang yang sangat berperan penting dalam mempertahankan berdirinya pemerintahan Orde Baru. Untuk membuat Orde Baru terus berdiri, Soeharto terus menarik simpati rakyat dengan berbagai cara seperti dengan media, yaitu media pembangunan. Melalui media, Soeharto terus menutupi kejahatan Orde Baru dan memberitakan kebaikan secara pembangunan ekonomi Orde Baru saja. Pengertian Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Selanjutnya ada pemberangusan Partai Komunis Indonesia. Yang pertama pada tanggal 12 Maret tahun 1966. Ia mengeluarkan surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi Partai Komunis Indonesia serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas dan hidup di wilayah Indonesia. Yang kedua, pada tanggal 18 Maret tahun 1966, Soeharto mengamankan 15 menteri yang dinilai tersangkut dalam gerakan 30 September dan diragukan etika baiknya yang dituangkan dalam keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret tahun 1966. Yang ketiga, di DPR GR sendiri secara total ada 62 orang anggota yang diberhentikan Soeharto, juga memisahkan jabatan pimpinan DPR GR dengan jabatan eksekutif sehingga pimpinan DPR GR tidak lagi diberi kedudukan sebagai menteri. Yang keempat, pada tanggal 20 Juni hingga 5 Juli tahun 1955 diadakanlah sidang umum keempat MPRS yang di dalamnya berisi tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dengan ormas-ormasnya.
Selanjutnya, pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi massanya. Yang pertama, membubarkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret tahun 1966 yang diperkuat dengan ketetapan MPRS nomor 9 garis miring MPRS garis miring 1966. Yang kedua, menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat gerakan 30 September 1965. Selanjutnya ada pembentukan Kabinet Ampera. Memenuhi tuntutan ketiga Tritura Soeharto dengan dukungan ketetapan MPRS nomor 9 garis miring MPRS tahun 1966 membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Ampera. Tugas utama Kabinet Ampera adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan stabilitas politik, atau dikenal dengan nama Dwi Dharma Kabinet Ampera, yaitu yang pertama, memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sadang dan pangan. Yang kedua, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam ketetapan MPRS nomor 9 garis miring MPRS tahun 1966 atau bisa disebut tanggal 5 Juli tahun 1968. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 9 garis miring MPRS tahun 1996. Yang keempat, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Selanjutnya ada penetapan kehidupan politik. Penggabungan tersebut menghasilkan 3 kekuatan sosial politik, yaitu yang pertama ada Partai Persatuan Pembangunan atau yang disebut PPP, merupakan fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam. Partai yang dilakukan pada tanggal 5 Januari tahun 1973, kelompok partai politik Islam. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia atau yang disebut PDI, merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik, Partai Murbah, IPKI, dan Parkindo, kelompok partai politik yang berisi nasionalis. Yang ketiga, golongan karya, GOK atau yang disebut Golkar. Pemilihan umum selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu pada tahun 1971, pada tahun 1977, pada tahun 1982, pada tahun 1987, 1992, dan 1997. Runtuhnya Orde Baru. Yang pertama, krisis moneter. Yang kedua, utang luar negeri. Yang ketiga, penyimpangan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, masalah politik. Dan yang kelima, tragedi Trisakti. Dan yang terakhir, kerusuhan di kota besar yang ada di Indonesia. Runtuhnya Orde Baru. Yang pertama, krisis finansial. Pada tahun 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas, dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Inflasi meningkat tajam dan perpindahan modal dipercepat. Yang kedua, aksi demo mahasiswa. Para demonstran yang dipimpin para mahasiswa mendesak Soeharto untuk lengser dari kursi kepresidenan yang telah lama diduduki selama 32 tahun. Yang ketiga, lengsernya Soeharto dan awal kebangkitan reformasi. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998.
3 bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bukti ke-7, Soeharto kemudian memilih sang wakil presiden B.J. Habibie untuk menjadi presiden ketiga Indonesia. Mundurnya Soeharto dari jabatannya pada tahun 1998 dapat dikatakan sebagai tanda akhirnya Orde Baru, untuk kemudian digantikan pada masa era reformasi. Sekian materi yang sudah saya paparkan tentang Orde Baru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.